Saudara-saudari terkasih, beberapa waktu yang lalu Gereja Katolik Brasil, bukan hanya Gereja Katolik Brasil, tapi Gereja Katolik dunia dihebohkan dengan sebuah peristiwa di mana seorang pastor bernama Jose Carlos Pedrini merayakan Ekaristi Kudus dengan seorang pendeta, Francesco Leite, dari Gereja Presbyterium Brasil. Dalam perayaan itu diperlihatkan pendeta Francesco Leite ini mendaraskan doa syukur agung atau membacakan doa syukur agung. Selain membacakan doa syukur agung, dia juga menerima komuni kudus. Nah, ujung dari tindakan Pastor Jose ini, ya, dia dicopot dari jabatan sebagai pastor paroki setempat oleh Monsignor Vincent Costa. Ada pernyataan yang menarik dari Monsignor Vincent Costa. Dia katakan, merupakan suatu kebenaran wahyu bahwa kuasa konsekrasi Ekaristi hanya berada pada imam yang ditabiskan secara sah. Lebih lanjut dia katakan, partisipasi aktif seperti itu dalam misa oleh seorang pendeta non-Katolik tidak diizinkan oleh norma Gereja Katolik. Tidak diizinkan oleh norma Gereja Katolik. Kita cari apa itu norma Gereja Katolik dan di mana. Kita memiliki buku ini. Ini namanya Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik. Di sini berisi panduan tentang tindakan para imam dan lain-lain. Kanon 900 artikel 1 tentang pelayan Ekaristi Maha Kudus, tentang pelayan Ekaristi Maha Kudus. Di situ dikatakan, pelayan yang selaku pribadi Kristus in persona Christi dapat melaksanakan sakramen Ekaristi hanyalah imam yang ditabiskan secara sah. Jika waktu itu Pastor Jose Carlos Pedrini ini merayakan misa sendirian sampai selesai, maka misanya sah dan tidak ribut seperti sekarang ini. Dia tidak akan dipecat karena tabisannya sah. Tetapi kenapa dia dicopot? Kenapa dia ditegur? Ada kanon lain lagi yang dia langgar. Kanon 908. Imam-imam Katolik dilarang merayakan Ekaristi bersama-sama dengan imam-imam atau pelayan-pelayan gereja-gereja atau komunitas-komunitas gerejawi yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Kesatuan penuh itu ya mengakui otoritas uskup setempat dan juga mengakui uskup paus sebagai pemimpin tertinggi. Dan saya coba mencari informasi tentang Gereja Presbyterium Brasil ini. Saya tidak menemukan bahwa gereja ini berada dalam kesatuan yang penuh dengan Gereja Katolik. Ya. Padahal bagian di atas dilarang. Imam-imam Katolik dilarang merayakan Ekaristi ya, dengan komunitas-komunitas gerejawi yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Jadi dokumen dengan tegas melarang. Tetapi Pastor atau Romo Jose Carlos Pedrini ini ya tetap melakukan. Jadi inilah dua dokumen yang dilewati oleh beliau ya, sehingga berujung pada pencopotan atau pemecatan. Nah, ada yang bilang, loh, bagaimana dengan ekumenisme? Ingat bahwa Gereja Katolik itu tidak pernah menentang yang namanya ekumenisme. Gereja sangat menghormati, tapi ingat, jangan hanya demi ekumenisme ya, kita mengabaikan prinsip-prinsip gereja. Kita mengabaikan peraturan-peraturan gereja yang sudah hidup sejak lama. Jadi itulah hal yang bisa saya berikan. Semoga penjelasan ini berguna. Dan ingat bahwa penjelasan saya ini tidak mewakili siapapun, sehingga sangat